Iran tak akan tinggal diam dan akan merespons serangan Israel. Akankah situasi di Timur Tengah akan semakin memanas? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio ada Mbak Tia Mariatul Hipthia, ahli kajian Timur Tengah Universitas Bina Nusantara. Mbak Tia, ada yang dilakukan Israel di hari Sabtu, itu ada serangan kepada Iran. Kemudian ada respon. Iran menyatakan kalau mereka tidak akan langsung membalas karena akan fokus pada gencatan senjata untuk di Gaza dan Lebanon. Sedangkan, on the other hand, ini Israel menyampaikan mereka meragukan kalau Iran akan segera langsung membalas. Artinya, apakah ini akan ada deeskalasi? Iya, jadi artinya begini Mbak Jessica, kita melihat dari saling balas-membalas ini ya, tidak bisa kita melihat hari ini yang terjadi. Artinya tidak hanya bisa melihat dari serangan Israel terhadap Iran, tapi ini juga terjadi karena akibat atau efek daripada serangan Israel ke Hezbollah, ke Lebanon. Kemudian bagaimana juga kedutaan Iran di Syria juga itu kena ya, diserang oleh Israel. Jadi kemudian Iran melakukan serangan balik dengan 180 rudal yang masih kita ingat, dan Metro TV juga sangat fokus membahas ini begitu. Kemudian Israel saat itu menyatakan kita cooling down dulu dan kita akan balas serangan Iran 180 rudal tersebut, dan mereka menyatakan tidak ada victim di Israel begitu ya. Kemudian ternyata saya pikir saat itu Israel tidak sungguh-sungguh untuk membalas. Ternyata hari ini, kemarin Sabtu itu dibalas kembali, dan itu yang menjadi target sudah jelas, yaitu fasilitas militer Iran. Walaupun beberapa media menyatakan itu akan juga menuju ke arah area nuklirnya Iran. Tapi saya tegaskan di sini, saya tidak yakin Mbak Jessica bahwa Israel akan menuju ke arah nuklirnya Iran. Kenapa Mbak? Karena ini sangat berbahaya. Tidak mungkin Israel segegabah itu, karena begini, dalam politik Israel, dalam menghadapi Hamas dan juga musuh-musuhnya, tidak terlepas dari komunikasinya dengan Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat memberikan advice untuk tidak menyerang area nuklirnya Iran. Begitu. Kalau sampai itu menyerang area nuklirnya Iran, maka tension di Timur Tengah tentu ini sangat-sangat akan meningkat. Karena Iran pun tidak sendirian, Mbak Jessica. Kita melihat bagaimana rudal-rudal dari Iran dan S-300, yaitu senjata yang menangkal seluruh rudal dari Israel, itu juga produsennya adalah Rusia. Artinya di sini Iran tidak sendirian, secara aliansi ada Rusia, juga ada Cina, ada Iran, dan hubungan bilateral Cina dengan Iran sangat baik sekali. Ditambah sekarang Iran juga mempunyai hubungan yang baik dengan Gulf countries, dengan negara-negara Teluk yang selama ini mereka memang sebetulnya berselisih begitu ya. Tapi karena mediator Cina yang sangat bagus, sehingga Arab Saudi dengan Iran pun sekarang membaik. Bahkan beberapa kali mereka melakukan meeting untuk economic cooperation. Nah ini yang menjadi alasan Amerika Serikat memberikan advice terhadap Israel, hati-hati kalau sampai membombardir Iran secara membabi buta. Karena Iran kekuatannya tidak bisa diprediksi, dia sebagai established dengan Iran sendiri, tapi juga harus memikirkan aliansi yang di sekitar Iran, begitu. Maka kenapa saya mengatakan bahwa ini sangat berbahaya kalau sampai menyentuh ke area nuklirnya Iran yang sampai hari ini sebetulnya tidak terbukti Iran itu memproduksi sampai ke senjata nuklir atau tidak. Karena Iran beberapa kali membantah bahwa nuklirnya Iran itu hanya for prosperity, untuk kesejahteraan masyarakatnya, untuk energi, untuk kesehatan, begitu kan. Jadi tidak ada alasan sebetulnya Israel itu membombardir sampai membabi buta seperti itu, begitu ya. Jadi melihat kondisi seperti ini, saya melihat mereka saling klaim sebetulnya dari saling serang itu. Israel menyatakan bahwa tidak ada kerusakan signifikan, Iran juga sekarang menyatakan bahwa di Teheran tidak ada kerusakan signifikan, hanya beberapa kerusakan kecil, dan itu bisa bisa sedang dilakukan perbaikan begitu Mbak Jessica gitu. Jadi ya kita lihat ya, kalau sampai Iran menyerang kembali, itu tentu ini akan menyebabkan tensi yang tinggi. Saya sih melihat Amerika tidak bisa diam saja dengan kejadian ini. Wajar Iran marah, karena memang Israel tanpa Amerika is nothing. Sebetulnya begitu. Berarti langkah Iran saat ini untuk mereka tuh sebetulnya berhak dan bisa membalas serangan Israel, tapi memutuskan untuk fokus pada gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, ini sudah tepat? Harusnya begitu, karena itu tadi seperti yang Mbak Jessica bilang, bahwa kebijakan Menteri Luar Negeri kita
meminta semua pihak menahan diri, maksudnya begitu. Jadi ketika ada serangan dari Israel ke Iran dan ternyata memang kalau benar itu tidak menimbulkan victims di sipil, kemudian yang kedua adalah tidak menimbulkan kerusakan yang berarti di fasilitas militernya Iran, saya pikir Iran harus menahan diri. Fokus saja ke Gaza, perbaikan Gaza, bagaimana two-state solution itu bisa terjadi. Kalau Iran sampai membalas, ini akan hancur semuanya. Tensi akan semakin naik di Timur Tengah, kemudian konflik akan semakin memanas dan akan semakin melebar. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika Iran membalas, two-state solution makin menjauh begitu. Jadi memang ini diperlukan negosiasi tingkat tinggi antara Iran, Amerika Serikat, Israel dan pihak-pihak yang terkait, bagaimana kita fokus ke pre-Palestine dan berdiri sebagai dua negara yang hidup berdampingan secara damai. Itu fokusnya, harusnya begitu ya. Tapi beda lagi kalau Iran menyerang kembali. Nah, itu akan menjadi masalah baru begitu di tingkat regionalisme. Nah, Mbak Tia, selain ada kebijakan untuk menahan diri seperti itu, Iran juga sudah berkirim surat ke Dewan Keamanan PBB. Sebetulnya apa yang diharapkan dari hasil nanti kalau memang sudah sampaikan ke PBB? Ya, berharap begini, sekarang posisinya di Dewan Keamanan PBB, posisi Israel itu sudah tidak bagus. Baik dari segi dukungan publik internasional, bahkan dari negara-negara yang menjadi sekutunya, ataupun di UN. Bahkan negara-negara yang selama ini abstain untuk mendukung Palestina, sekarang sudah jelas, Mbak Jessica. Semua berada di sisi Palestina. Itu artinya tidak menguntungkan Israel. Dengan Iran memberikan surat kepada PBB untuk menyelesaikan kasus ini, berharap Israel berhenti untuk terus membabi buta menyerang beberapa area yang dianggap pihak-pihak yang menjadi musuhnya atau mengganggu eksistensi negara Yahudi di tanah Palestina begitu. Nah, diharapkan ini langkah sudah benar. Satu, Iran harus menahan diri, tidak usah dibalas gitu ya kalau memang tidak ada kerusakan signifikan dan tidak menimbulkan korban sipil. Yang kedua, Iran mengirim surat kepada PBB berharap PBB juga melakukan satu tindakan tegas terhadap Israel karena posisi di member PBB itu sendiri sudah sangat mendukung terhadap kemerdekaan Palestina. Jadi posisi Israel sekarang sedang sangat tidak bagus begitu ya, sebetulnya sangat tidak bagus. Makanya Israel membabi buta ya, menyerangnya sampai hal-hal yang kira-kira menyentuh mereka itu langsung dibalas. Seperti Lebanon, kemudian di Houthi di Yaman juga sempat ya diserang juga, kemudian sekarang Iran begitu. Nah, ini sudah langkah-langkah bagus, semoga Iran konsisten ya. Konsisten untuk tidak menyerang balik, kemudian menyelesaikan persoalan ini kepada PBB, dan PBB juga harus dipush atau didorong oleh negara-negara yang menginginkan Palestina merdeka. Harus terus ditekan, kalau tidak memang PBB selama ini juga perannya kurang begitu bagus ya, Mbak Jessica, dalam menyelesaikan beberapa konflik di internasional begitu. Pasca serangan ini, Mbak Tia, menarik karena Kemlu Qatar dan juga Rusia ini sama-sama mengeluarkan pernyataan resmi yang menyampaikan sangat khawatir kalau konflik akan bereskalasi. Sebetulnya pernyataan seperti ini dari Qatar dan juga dari Rusia, ini baru pertama kalinya atau sudah berapa kali sih, Mbak? Sebetulnya mereka itu adalah negara Qatar misalnya. Saya berharap menjadi mediator antara Israel dengan Hamas. Karena Qatar cukup mempunyai kedekatan dengan Hamas. Satu negara yang bisa berkomunikasi dengan Hamas di Gulf countries ya Qatar. Saudi tidak bisa. Saudi memang secara politik tidak menyukai Hamas. Tidak menyukai Hamas, tidak menyukai organisasi seperti Ikhwanul Muslimin, tidak menyukai organisasi-organisasi yang memang mengganggu stabilitas Saudi sendiri. Nah, Qatar itu bisa, Mbak Jessica. Jadi dengan adanya statement seperti ini dari Qatar, memang diharapkan perdamaian ke arah pre-Palestine atau two-state solution semakin mendekat begitu ya. Dan Rusia juga saya pikir bisa menjadi bukan mediator ya, artinya juga begini. Saya melihat begini secara politik global. Rusia sedang menghadapi Ukraina juga, di mana Ukraina dan Rusia itu konfliknya juga antara pihak Rusia menghadapi negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Nah, ini akan ada kesinambungan. Jadi ada bargaining position antara pihak Amerika Serikat dengan Rusia. You berhentikan Ukraina, kita berhentikan Israel Palestina. Bisa jadi peta politiknya seperti itu, Mbak Jessica. Tapi Mbak, untuk serangan Israel ke Iran ini, apakah saat ini melemahkan kekuatan militer dan juga sistem persenjataan di Iran? Saya pikir ketika konfirmasi dari Iran bahwa fasilitas militer Iran tidak terkena dampak,
kita mencoba mempercayainya ya. Ini tidak akan menurunkan kekuatan militer Iran karena sebetulnya seperti rudal Sahab yang juga pernah saya mention itu adalah juga merupakan produksi yang mirip dengan senjata atau rudal-rudal yang diproduksi oleh Rusia dan North Korea atau Korea Utara. Jadi artinya kalaupun memang ada beberapa kerusakan di fasilitas militer, saya pikir Iran juga tidak akan berdiam diri ya, segera memperbaikinya dan kemudian mereka juga akan melakukan pembicaraan dengan para aliansinya yaitu Rusia, North Korea, kemudian dengan Cina juga dan akan diberikan bantuan kembali dengan imbalan Iran juga mendukung Rusia atas Ukraina begitu kan. Jadi mereka memberikan misalnya S-300 yaitu senjata penangkal ya. Itu juga karena posisi atau polisi Iran mendukung Rusia atas Ukraina begitu. Baik, terima kasih Mbak Tia Mariatul Qibtiyah, ahli kajian Timur Tengah Universitas Bina Nusantara sudah memberikan insight bagi pemirsa. Selamat pagi Indonesia.